Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi ini kita akan membahas mengenai organ reproduksi pada wanita. Seperti halnya pada laki-laki, organ reproduksi wanita juga dikelompokkan menjadi dua, yakni organ reproduksi bagian luar dan yang kedua organ reproduksi bagian dalam. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari organ reproduksi wanita bagian luar. Yang termasuk organ reproduksi wanita bagian luar adalah yang pertama pulpa. Pulpa merupakan tempat bermuaranya dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran kelamin. Yang kedua, labio mayor atau biasa disebut dengan bibir besar dan labio minor atau bibir kecil. Merupakan dua pasang lipatan kulit yang membatasi pulpa. Ketiga, mon pubis. Bagian terluar dari pulpa yang banyak mengandung lemak dan ditumbuhi rambut. Yang keempat, klitoris atau kelentit merupakan tonjolan kecil yang berada di depan labio minor. Bagian ini mengandung jaringan erektil sehingga dapat berereksi. Kita lanjut pada organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang termasuk organ reproduksi bagian dalam adalah yang pertama ovarium. Ovarium sering juga disebut dengan indung telur. Berjumlah sepasang, kanan dan kiri, dan berbentuk seperti telur. Fungsi dari ovarium ini adalah menghasilkan sel telur atau ovum, menghasilkan hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Ovarium mengandung kelenjar endokrin dan jaringan penghasil sel telur yang disebut folikel. Di dalam folikel terdapat oosit atau calon sel telur. Sel folikel yang sudah matang akan menghasilkan sel telur dan akan keluar dari ovarium. Peristiwa pelepasan ovum dari ovarium ini disebut dengan ovulasi. Kemudian yang kedua, yang merupakan organ reproduksi wanita bagian dalam adalah saluran telur atau sering disebut dengan tuba Fallopi atau oviduk. Panjang tuba Fallopi kurang lebih 10 cm dan berjumlah dua buah, yaitu kanan dan kiri. Tuba Fallopi ini berfungsi untuk menyalurkan ovum ke uterus atau rahim. Dan yang kedua merupakan tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Organ reproduksi wanita bagian dalam selanjutnya adalah infundibulum. Merupakan bagian pangkal tuba Fallopi yang berbentuk corong dan dilengkapi dengan jumbai-jumbai yang disebut dengan fimbriae, di mana fimbriae ini berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan ovarium. Kemudian uterus atau sering disebut dengan rahim memiliki bentuk seperti pir yang terbalik, dinding yang tebal dan terletak di atas kantung kemih. Ukuran uterus pada saat tidak hamil kurang lebih 5 cm dan pada saat hamil mengembang sampai 30 cm. Uterus berfungsi sebagai tempat tumbuh dan perkembangan janin. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium yang terluar, myometrium lapisan otot, dan endometrium atau selaput rahim. Salah satu lapisan tersebut adalah endometrium yang sering disebut dengan dinding rahim. Merupakan lapisan mukosa khusus yang mengandung banyak pembuluh darah dan kelenjar sederhana. Setiap 1 bulan sekali, selaput rahim mengalami peluruhan yang diikuti pendarahan yang disebut dengan menstruasi atau haid.
Ketebalan dinding rahim selalu berubah akibat pengaruh hormon. Menjelang ovulasi, dinding rahim menebal akibat pengaruh hormon estrogen. Dan setelah ovulasi, semakin tebal akibat pengaruh hormon progesteron. Untuk selanjutnya, ada yang disebut dengan serviks atau leher rahim. Merupakan cincin jaringan ikat yang menghubungkan uterus dengan vagina, yang berfungsi untuk menutup dan membuka uterus. Dan selanjutnya adalah vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan rahim dengan lingkungan luar. Tersusun atas otot-otot elastis dan dilapisi selaput membran yang sering disebut dengan selaput darah atau himen. Vagina berfungsi sebagai saluran untuk melahirkan, saluran mengeluarkan darah pada saat menstruasi, dan saluran untuk melangsungkan kopulasi. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.